Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Susanti. Saya berasal dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 3. Adapun di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Apgar Keluarga dari mata kuliah Keperawatan Gerontik. Nah, kepada teman-teman sebelum melihat video ini diharapkan untuk like, komen, dan subscribe dari channel ini. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Apgar Keluarga. Nah, Apgar Keluarga ini merupakan suatu pemeriksaan singkat guna untuk mengetahui bagaimana fungsi sosial dari klien yang kita hadapi. Nah, selanjutnya Apgar Keluarga ini dapat berupa screening kuesioner singkat untuk mengetahui bagaimana kepuasan dari klien kita terhadap status fungsional yang ada pada keluarganya serta untuk mencatat siapa saja anggota rumah tangga. Nah, apa itu Apgar? Nah, Apgar ini merupakan singkatan dari adaptation, partnership, growth, affection, serta result. Nah, untuk apa pemeriksaan Apgar dilakukan? Nah, indikasi dari pemeriksaan Apgar ini adalah saat kita mewawancari pada pasien baru. Indikasi yang kedua yakni adalah saat kita akan mewawancarai sosok pemberi perawatan terhadap anggota keluarga kita yang sedang sakit kronis. Nah, yang ketiga adalah setelah terjadinya peristiwa berat seperti kematian maupun setelah diberikan diagnosa penyakit berat seperti kanker. Nah, adapun yang keempat yakni saat terdapat riwayat klien merasa bahwa terdapat disfungsi keluarga sebagai masalah yang ada. Nah, selanjutnya tujuan dari Apgar Keluarga ini, yang tujuan yang pertama yakni untuk mengetahui bagaimana tingkat intelektual pengetahuan dari klien kita. Nah, yang kedua untuk mengetahui besar hubungan klien. Yang ketiga untuk mengetahui bagaimana level kepuasan hubungan dari klien terhadap keluarga. Yang keempat untuk mengkaji bagaimana persepsi dari si pemberi perawatan mengenai kecukupan dukungan emosional dan sosial sebagai suatu penyerta dari suatu diagnosa penyakit, seperti yang kita ketahui mengenai penyakit Alzheimer. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa saja komponen dari Apgar. Nah, komponen dari Apgar ini yang pertama ada adaptation, partnership, growth, affection, serta result. Yang pertama kita akan membahas mengenai adaptation terlebih dahulu. Nah, adaptation ini merupakan suatu kemampuan anggota keluarga dalam beradaptasi mengenai penerimaan dukungan dan saran dari anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya ada partnership. Partnership ini merupakan komunikasi saling mengisi dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Selanjutnya ada growth, di mana growth ini mengenai dukungan keluarga terhadap hal-hal yang baru dilakukan oleh klien. Nah, selanjutnya ada affection, di mana affection ini merupakan hubungan kasih sayang dan interaksi antar keluarga. Selanjutnya ada result, di mana result ini merupakan bagaimana kepuasan klien terhadap kebersamaan dan waktu yang dihabiskan bersama dengan keluarga. Selanjutnya ada instrumen Apgar Keluarga, di mana yang pertama ada adaptation. Adaptation ini berisi saya merasa puas dapat kembali pada keluarga saya dan meminta bantuan kepada keluarga saya saat kesulitan. Selanjutnya ada partnership. Saya merasa puas karena keluarga saya membicarakan setiap masalah yang ada pada saya. Selanjutnya ada growth, bagaimana saya merasa puas karena keluarga saya menerima dan mendukung keinginan saya untuk terlibat dalam aktivitas maupun kegiatan yang baru. Selanjutnya ada afeksi, saya merasa puas karena keluarga saya memperlihatkan kasih sayang dan berespon terhadap emosi saya seperti marah, penderitaan, dan kasih sayang. Selanjutnya ada result. Result ini saya merasa puas dengan cara keluarga saya dan saya meluangkan waktu bersama-sama. Ada beberapa pertanyaan terbuka mengenai Apgar. Nah, yang pertama ada adaptation. Nah, adaptation ini yakni pertanyaan terbuka berupa bagaimana anggota keluarga saling membantu satu sama lain saat terdapat masalah. Selanjutnya ada partnership, yakni bagaimana anggota keluarga saling berkomunikasi jika terdapat masalah antar satu sama lain. Selanjutnya
ada growth, di mana growth ini mengenai bagaimana pertumbuhan para anggota keluarga selama tahun-tahun terakhir dan bagaimana cara anggota keluarga untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, serta dengan cara apa anggota keluarga saling membantu dalam pertumbuhan serta pengembangan gaya hidup mandiri, serta bagaimana reaksi anggota keluarga pada saat terdapat keinginan untuk berubah. Selanjutnya ada affection, di mana affection ini merupakan bagaimana respon anggota keluarga terhadap ekspresi emosional yang dikeluarkan oleh klien. Selanjutnya ada resolve, di mana resolve ini terdapat pertanyaan terbuka berupa bagaimana anggota keluarga Anda terhadap waktu, ruang, serta uang yang diberikan terhadap Anda. Selanjutnya ada cara penilaian dari Apgar keluarga. Nah, penilaian dari Apgar keluarga ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada klien bisa menjawab selalu, kadang-kadang, jarang maupun tidak pernah. Nah, untuk jawaban selalu, klien bisa mendapat skor 2. Untuk jawaban kadang-kadang, klien bisa mendapat skor 1. Dan untuk jawaban jarang maupun tidak pernah, klien mendapat skor 0. Nah, nantinya akan dijumlahkan serta dikategorikan dalam 3 kategori kembali. Nah, untuk skor 0 sampai 3 artinya terdapat disfungsi keluarga tingkat sangat tinggi pada klien. Untuk skor 4 sampai 6 artinya terdapat disfungsi keluarga tingkat menengah, serta untuk 7 sampai 10 artinya fungsi keluarga berjalan dengan baik. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi Apgar keluarga ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.